kan mencontoh. Rasul ketika memberikan contoh kepada kita, Rasul menyebutkan khairun nas anfa'u linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Bagaimana manusia itu bisa memberi manfaat? Tentunya dia harus dalam keadaan hidup dan beramal soleh. Sehingga Rasul mengatakan khairun nas man qala umuru wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan soleh amalnya. Amal yang soleh yang terbaik itu apa? Rasul mengatakan khairukum man ta'allama wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Insya Allah hari ini mudah-mudahan kita sebagai yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mulai dengan membaca, kemudian kita berusaha memahami, kemudian berusaha memilah pemahaman kita, mana yang bisa kita amalkan, dan amalan itu harus sampai kepada tingkat derajat nikmat beramal dengan disertai ilmu. Nah, tentunya itu bisa kalau seandainya ada iman. Setelahnya kita beriman, berilmu, kemudian diamalkan, kombinasi antara iman, ilmu, dan amal, maka jadilah itu nikmat. Ya. Ketika sudah menjadi nikmat, maka segera sampaikan kepada orang lain agar kenikmatan itu tidak berhenti pada diri kita. Sebagai bukti rasa syukur kita, kenikmatan itu diperlihatkan kepada orang lain merupakan contoh teladan, baik dikatakan ataupun dipraktekkan dalam kehidupan. Ya, hari ini kita coba memahami itu semua secara utuh dan tekadkan dalam diri ini. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Memohonlah kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kalau merasa kita itu kesulitan dalam mengatakan, kesulitan dalam memberikan keyakinan kepada orang lain, kita tiru doa Kanjeng Nabi Musa alaihissalam ketika berhadapan dengan Fir'aun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk yang terpilih untuk mampu mendakwahkan Islam secara benar, menyampaikan Islam secara benar, dengan diawali kita juga menikmati Islam secara benar, mengamalkan Islam secara benar, kemudian memahami Islam secara benar, dan membaca ya dasar-dasar kehidupan keagamaan Islam secara benar, yaitu Al-Quran. Yuk kita sempurnakan. Dan hari ini kita akan lanjutkan tadarus kita dengan membaca surat ke-7 dari Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf. Artinya Al-A'raf adalah tempat yang tertinggi. Ya, Al-A'raf. Surat ini diturunkan di Mekah, artinya di waktu periode Kanjeng Nabi Muhammad SAW belum pindah ke Madinah, belum hijrah. Nah, Bapak Ibu, kemarin ada yang nanya ke saya, apa bedanya hijrah dengan tobat? Ya, kalau hijrah itu dalam artian dia bisa berniat apapun untuk hijrahnya. Dia bisa berniat hijrah karena ingin sukses duniawi. Dia juga ingin hijrah supaya dapat jodoh. Dia juga ingin hijrah supaya menghindari terjadinya ketidaknyamanan. Dia juga ingin hijrah menghindari seseorang atau menghindari suatu kaum. Dia juga hijrah bisa karena motif-motif yang lain, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, itu bisa hijrah. Tetapi kalau tobat itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghambakan diri, menghapus segala kotoran jiwa, dan kita berserah diri untuk mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu ya Bapak Ibu, kalau ada yang punya pemikiran ayo nama kaum hijrah. Banyak yang hijrah sekarang, malah ada kelompok ngaji hijrah. Ya, para artis kan hijrah sapoe ayeuna kieu besokan lain deui kan gitu ya.
Nah, kalau kelompok tobat, mudah-mudahan ada, jarang ya. Ada komunitas tobat, yang ada adalah komunitas hijrah. Nah, hijrah dari Bandung ke Jogja dulu tahun 48 49 ya, tentara Siliwangi konon kabarnya ditarik hijrah ke Jogja. Nah, ya, kemudian kalau tobat itu hanya kepada Allah. Kalau hijrah bisa kepada apapun, baik yang bersifat duniawi ataupun ukhrawi. Tetapi hijrah yang dinisbatkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW adalah dalam rangka menyelamatkan akidah untuk bukan takut kepada orang Mekah ya. Jadi jangan lupa, Rasul itu tidak pernah takut kepada siapapun. Jadi ketika Rasulullah itu hijrah ke Madinah, itu bukan takut sama orang Mekah, tetapi karena perintah Allah. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi niatnya karena Allah. Jadi Bapak Ibu juga kalau sekarang cicing di Garut kemudian hijrah ke Bandung, ya niatkanlah karena Allah, maka akan bersama Allah di Bandungnya. Demikian juga kalau pulangnya nanti ke Garut. Jadi hijrah di dunia ini dibolehkan dan motifnya atau niatnya atau spiritnya atau semangatnya hanya karena kita hari ini berniat untuk hijrah minad dulumat ilan nur. Nah, akhrijna, doanya juga ya. Akhrijna ya Allah minad dulumat ilan nur. Hijrahkan kami ya Allah, pindahkan kami dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Apa kegelapan itu? Kebodohan, ketidaktahuan. Cahaya yang terang itu apa? Al-Quran, ilmu, pemahaman, ya, kemampuan untuk mampu beribadah secara benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita niatkan hari ini kita membaca surat Al-A'raf mulai ayat pertama sampai insya Allah ayat ke-7. Surat Al-A'raf ini terdiri dari 206 ayat. Ya, disimpan di dalam Al-Quran di dalam surat nomor urut ke-7. Ya, nggak bakal tertukar Bu. Semua Al-Quran pasti surat nomor ke-7 itu Al-A'raf. Karena itulah yang diperintahkan Rasulullah SAW menyimpan Al-Quran, membereskan Al-Quran, dimulai dari Al-Fatihah, terakhirnya surat An-Nas. Tidak akan ada celek-celok atau tertukar. Dan yang jamin adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keasliannya, keutuhannya, keautentikannya. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Kitabun unzila ilaika fala yakfi syadrika harajun minhu litunzira bihi wa zikra lil mu'minin. Alif Lam Mim Shad ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya, supaya kamu memberi peringatan dengan kitab ini kepada orang-orang kafir dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang
beriman. Bapak Ibu, di ayat pertama dan kedua surat Al-A'raf ini menegaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam supaya beliau tidak merasa sempit, dan tidak merasa sumpah, karena beliau melihat kejahilan, kebiadaban, peradaban yang demikian jelek pada saat itu, disebutnya juga jahiliyah, dan beliau merasa hatinya itu gundah gulana, galau kalau kata kita. Ya, ada di sana yang diperkosa, ada yang di sana yang mabuk-mabuk, ada yang di sana yang main judi. Rasulullah itu tidak berkenan melihat itu. Bayangkan 40 tahun lamanya melihat pemandangan itu terus-menerus. Ya, kalau kita mungkin udah meledak Bu ya. Rasulullah bersabar karena belum ada perintah Allah. Dan ketika ada perintah Allah berupa Al-Quran, maka beliau disuruh untuk jangan galau, jangan sempit dada, ulah sumpok, jangan baperan. Ini adalah Al-Quran, ini adalah pedoman, peringatan bagi orang kafir, pelajaran bagi orang mukmin. Ingat Bapak Ibu ya, bagi orang kafir Al-Quran ini adalah peringatan. Peringatan itu wanti-wanti, dan bagi orang mukmin adalah pelajaran. Ya, kira-kira Bapak Ibu termasuk yang diperingatkan atau yang diberi pelajaran? Yang ingin mendapat pelajaran. Nah, kemudian di ayat keduanya disebut, di ayat ketiganya, mari kita baca. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Qalilan ma tadhakkarun. Di ayat ketiga surat Al-A'raf ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jadi yang diturunkan itu apa? Al-Qur'an. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dari siapa? Dari Tuhanmu yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain Allah. Waktu itu di kota Mekah pemimpin banyak nggak Bapak Ibu? Banyak. Raja-raja dari sana sini yang datang ke Mekah untuk mengirimkan hadiah, mengirimkan upeti, dan selanjutnya membayar pajak, kemudian menyimpan berhala-berhala sembahan di situ. Jadi Bapak Ibu, mungkin waktu itu orang Indonesia juga ada ya, bawa patung, berenang patung nanti tidak naon, dia nyebutnya. Kan patungnya itu ada yang berupa batu, ada yang berupa kayu, ada yang berupa roti. Roti Bu, kalau yang kayu batu itu bawaannya dari tempat jauh, ya dari daerah-daerah Babylon, itu bawanya dari batu. Ya. Mungkin dari kita juga bawa dulu ya. Kayaknya kita termasuk bawa dari batu mungkin ya. Kenapa? Bangsa Indonesia waktu itu sudah ada. Jangan lupa, waktu zaman Nabi Muhammad SAW berada di kota Mekah dan Al-Quran diturunkan, bangsa Indonesia sudah ada. Ya, jadi jangan dikira bangsa yang awal-awal, sudah ada. Buktinya apa? Ada Candi Borobudur. Yang konon kabarnya ribuan tahun yang lalu. Ada Candi Mendut, ada Candi Cukur. Kemudian Candi Cukur mah gondrong Bu ya. Banyak. Kalau dekat sini ada Candi Cangkuang ya. Nah, jadi ketika
Al-Quran diturunkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ikuti Al-Quran dan jangan mengikuti pemimpin-pemimpin selain Allah. Yang dimaksud pemimpin adalah ide-ide, kreativitas, dan juga kelakuan para pemimpin waktu itu. Yang semuanya dicerminkan dengan menyembah berhala dan berhalanya itu disimpan di seputaran. Khusus untuk orang-orang Mekah, berhalanya ada di dalam. Ada Lata, Ujah, Manat, Hubal. Nah, di dalam Ka'bah. Untuk yang pendatang di luar dijajarkan, ya. Banyak nggak berhalanya? Konon kabarnya ada 360 yang dihancurkan waktu Futuh Mekah, waktu tahun ke-10 Hijriah ketika Rasulullah menaklukkan Mekah, yang dihancurkan itu ada 360. Banyak berarti. 360 itu pasti dari tiap kerajaan, dari tiap negara. Ya, mungkin dari kita bawanya apa Bu ya? Patungnya. Mungkin patung Garuda gitu ya. Cuman belum ada Bhinneka Tunggal Ikanya. Mungkin. Ya, kan sampai sekarang pengagum Garuda terus Bu ya. Ya. Atau juga mungkin patung Maung yang sekarang banyak di jalan-jalan Bu ya. Gitu ya. Ya, ya, kita nggak tahu. Tetapi yang jelas itu adalah mencerminkan kepemimpinan saat itu siapa. Ingat Bapak Ibu, di Kota Bandung yang dibikin mau zaman siapa? Kan gitu. Ingat nggak ada kota yang sekarang penuh dengan patung? Ada yang orang sekabupaten diperintahkan bikin pagernya itu seperti patung. Ada juga pulau yang di sana itu terdapat banyak patung gitu ya. Gue di sering ke sana ya, nengok patung. Iya. Iya. Ada juga yang di sekitar kita mematu aja. Apa yang mematung itu Bu? Cari cing, ya Bu. Renyong, recok, namun katanya. Ya, baik. Jadi tidak boleh. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain Allah. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripadanya. Jadi manusia itu sangat sedikit mengambil pelajaran. Artinya apa? Mungkin kemampuan, mungkin juga karena memang kondisi, ya alam ya. Tapi sangat sedikit yang mengambil pelajaran. Yuk kita lanjutkan ke ayat yang keempat. Wa kam min qaryatin ahlaknaha sudah bayatan betapa banyaknya negeri yang telah kami binasakan. Jadi Allah menginformasikan dalam Al-A'raf ini kepada Nabi Muhammad SAW bahwa betapa banyak negeri yang sudah dibinasakan. Yang disebut dalam Al-Quran negeri yang dibinasakan yang besarnya saja, yaitu negeri Madian, kemudian negeri Sodom, kemudian negeri bawah itu kaum Ad. Itu dibinasakan semua. Dan itu waktu Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran sudah menjadi cerita di kalangan umat-umat yang ada pada saat itu. Jadi mereka itu tahu ada kejadian di kaum Ad, tahu ada kemajuan di kaum Aikah, kaum Nabi Syekh, kaum Samud, ada kejadian di kaum Sodom, ada kejadian di umat Nabi Musa dan Fir'aun. Tahu mereka. Dari mana tahu? Dari turun temurun berita-berita. Ya, sama dengan kita, Bu ya. Tahu tentang Sangkuriang, tahu Dayang Sumbi, tahu Tangkuban Perahu, tahu Situmang, apa lagi Bu? Loro Jongrang, tahu Bandung Bondowoso. Dari mana tahunya? Omon? Omon. Ya, omon-omon gitu ya. Masya Allah. Tahu apa lagi Bu?
Situ Bagendit. Nah, tahu ya, Ibu belum ke sana pasti Bu ya. Tahu tentang apa lagi Bu? Simalingundang. Tahu apa lagi? Nah, itu yang legenda-legenda ya. Tapi ya kalau Bapak Ibu sudah tahu bahwa kejadian kaum Sodom itu akibat dari lesbian dan homoseksual, akibat dari LGBT yang disahkan oleh negara. Nah, itulah terjadinya. Itu yang harus menjadi pelajaran. Ya. Kemudian maka datanglah siksaan kami menimpa penduduknya di waktu mereka berada di malam hari atau di waktu mereka beristirahat di tengah hari. Jadi yang namanya azab Allah itu kadang siang, kadang malam. Tetapi mereka diberitahu dulu, tidak sembarangan disiksa, tidak sembarang diazab. Kaum Sodom sudah dikasih tahu, kaum Sodom, nanti malam bakal ada kejadian. Bagi yang beriman, kumpul di rumahku, kata Nabi Lot, kemudian kita akan berangkat dari sini, karena negeri ini akan dihancur. Semua dikasih tahu. Ya. Nah, termasuk yang sudah tahu siapa? Istrinya, yang konon cantik jelita, senang mengumbar aurat. Itu istri Nabi Lut. Nabi Lut itu dapatnya dari sayembara, Bu. Nabi Lut menang, dia dapatkan istri yang kaya raya dan paling mahal bayarannya. Konon kabarnya begitu. Saya juga waktu itu nggak di situ. Ya, ya. Kemudian kita juga harus paham bahwa mereka itu diajak diberitahu dulu. Nah, diantaranya peristiwa kaum Ad. Kaum Ad, nabinya siapa Bu? Nabi Hud. Itu konon ngasih tahunya itu puluhan tahun sebelum terjadinya bencana. Dikasih tahu bahwa kalian jangan berbuat seperti itu, nanti azab Allah akan turun. Nah, kemudian mereka mana azab menantang ya. Dan ternyata begitu dijanjikan jam sekian tanggal sekian, mereka tetap tidak percaya akan terjadi, sehingga dihancurkanlah ya kaum Ad. Demikian juga kaum Samud. Ya, kaum Samud. Ya. Lanjut kita ke ayat ke-5. Fama kana da'wahum irja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Maka tidak ada keluhan mereka di waktu datang kepada mereka siksaan kami, kecuali hanya mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Maksudnya tidak ada keluhan itu, tidak sempat lagi mereka karena langsung musnah. Dan ketika itu terjadi, inilah akibat kezaliman kami. Jadi sebenarnya mereka pada saat azab itu muncul, mereka itu menyadari, tetapi kesadarannya terlambat. Ingat Bapak Ibu, semua manusia itu sebenarnya menyadari bahwa dia itu zolim, tapi menyadarinya itu sudah terlambat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk lambat menyadari. Karena begitu diperlihatkan mukjizat Allah Subhanahu wa taala berupa ajab, mereka tahu dan mereka kaget, tapi kagetnya sudah tidak ada artinya, tidak sempat untuk bertobat. Bapak Ibu kalau nggak percaya silahkan aja bawong dari sekarang ya, silahkan, nggak dilarang bawong, tapi nanti begitu mau sakaratul maut pasti akan sadar. Oh gini, ala gini, Inggrisannya punya. Udah nyoba sakaratul maut Bu? Silahkan duluan. Kalau saya mau percaya sakaratul maut itu akan didatangi oleh malaikat Israel dan kita akan ada pengakuan bahwa oh iya, oh iya, oh iya, tapi terlambat. Ya. Jadi yang baik itu adalah pengakuan yang tidak terlambat. Sekali lagi, saya belum pernah mengalami sakaratul maut dan belum pernah didatangi malaikat Israel. Kalau nggak percaya, silahkan Bapak Ibu duluan. Ya, gitu. Ya.
Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan di ayat ke-5 ini bahwa yang namanya manusia-manusia yang bohong, yang tidak mau mengikuti ajaran para nabi dan rasul, umumnya mereka sadar, tapi setelahnya datang azab itu. Jadi sebelum matinya sempat sadar. Nah, termasuk dicontohkan Firaun itu sempat mengakui bahwa Nabi Musa itu punya Tuhan dan dia bukan Tuhan. Jadi manusia yang namanya Firaun itu mengakui, ya Allah benar Tuhannya Musa, tapi sudah terlambat. Sehingga beliau tidak termasuk yang dalam keadaan beriman matinya. Cuma mengakui bahwa Tuhannya Musa itu ada. Ya. Lanjut ke ayat ke-6. فَلْنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Maka sesungguhnya kami, kata Allah, akan menanyai umat-umat yang telah diutus rasul-rasul kepada mereka. Nanti akan ditanyai. Ya. Dan sesungguhnya kami akan menanyai pula rasul-rasul kami. Jadi umat akan ditanya, rasulnya juga akan ditanya. Umat akan ditanya, apakah pernah datang rasul? Pasti jawabannya nggak bisa bohong. Iya. Dan rasulnya akan ditanya, apakah pernah menyampaikan? Rasulnya juga iya. Tapi kenapa bohong? Nah, itulah yang jadi soal. Ya, artinya ditanya sudah pernah mendapatkan, tetapi dia tidak mau mengikuti. Rasul juga mengatakan, selain Kanjeng Nabi, pernah menyampaikan, ya, tetapi mereka tidak taat. Sehingga nabi-nabi yang terdahulu itu ketika jengkel dengan keadaan, maka ya Allah sudahlah, embat aja. Nah, kan gitu ya. Kalau Kanjeng Nabi enggak, begitu disiksa oleh orang-orang Taif, ya, sampai berdarah-darah, dilempari batu, dianggap orang gila, kemudian ditawari oleh gunung yang di dalam gunung itu ada pengelolanya, yaitu malaikat gunung, ya. Muhammad, gimana nih orang Taif tinggal gunung ini dan gunung ini, plek, itu akan habislah Taif. Ya. Maka kata Rasulullah, ya Allah, seandainya doaku akan dikabulkan, maka selamatkan mereka, jangan siksa mereka, karena mereka tidak tahu siapa aku. Jadi begitu beda, ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanya, kenapa Rasulullah SAW sampai diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diizinkan untuk memberi syafaat? Karena Rasulullah tidak pernah mendolakkan jelek, meskipun kepada musuh yang nyata-nyata menyakiti mereka. Beda dengan kita, Bu. Orang makakara budak di Cibel Batur ke terus didoakan goreng punya ya karena anak orang itu kata terima di tuan tinggi atau di sekolah ataupun bekerja terus goreng nggak doakan Bu ya karena tidak terima itu ya Bu ya asli itu Bu. Makanya yuk kita belajar dari Kanjeng Nabi. Ketika kita dianiaya, dibully, dicaci, dimaki, ataupun mungkin disakiti oleh orang lain, maka doakan. Pernah nggak mendoakan orang lain? Ya, kalau ada orang menyakiti, ya kita menyatakan cinta ke seseorang, kemudian dia menolak aku, kata gue itu. Kita doakan Bu ya. Kadang juga sama doakan mudah-mudahan anjeunna teh ya Allah sing payukan leuwih alus ti abdi. Oh sakit utara Bu. Boro-boro. Dan sing digebrus karena itu punya ya. Alhamdulillah ya. Ini sebagai contoh bahwa sesungguhnya mereka itu akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala itu dan Rasul juga akan ditanya. Apakah akur jawaban Rasul dengan jawaban umat? Ketika jawaban Rasul dan jawaban umat akur, maka itulah yang disebut radiyatam mardiyah. Allah ridho dan dia ridho. Maka orang itu disebut mutmainnah. Dia orang yang mutmainnah itu yang disebut ya ayatuhan nafsul mutmainnah adalah orang yang menerima wahyu dari Rasul dan dia juga mengakui kerasulan.
kemudian mengikuti. Jadi Bapak Ibu kalau ingin tahu yang namanya mutmainnah, setelahnya baca Al-Qur'an, setelahnya tahu perilaku Kanjeng Nabi yang bagus, ikuti. Ya, ikuti, mencontoh, ikuti ya, meneladani apa yang dicontohkan beliau. Sehingga nanti di hari akhirat ketika ditanya, apakah Bu Tatang pernah mendapat wahyu? Tidak, tapi saya pernah mendengar wahyu. Dari mana? Katanya dari Nabi Muhammad. Nggak usah disebut guru anu dari Nabi Muhammad SAW. Terus Nabi Muhammad ditanya, ya Muhammad, apakah tahu yang namanya Ibu Tatang dari Sukamiskin, dari Karjaya? Iya tahu. Dari mana kamu tahu? Sholawatnya selalu sampai kepada saya. Nah, kalau sudah kayak gitu, udah. Jadi gimana Muhammad? Itulah umat. Maka digiring, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada yang, apakah sudah pernah tahu? Sudah. Kamu ngikutin enggak? Enggak. Nyawayahna eta beda. Ya. Yuk kita baca ayat ketujuh yang hari ini kita baca ayat terakhirnya. Falanaqussanna 'alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya diterima Allah dan yang salahnya diampuni, dan kita selalu diberikan kesempatan untuk terus belajar sehingga bacaan kita makin hari makin bagus. Yuk kita lihat terjemah tafsir ayat ke-7 dari surat ke-7, surat Al-A'raf. Maka sesungguhnya akan kami kabarkan kepada mereka apa-apa yang telah mereka perbuat. Sedang kami mengetahui keadaan mereka dan kami sekali-kali tidak jauh dari mereka. Bapak Ibu, ini pelajaran bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanyai apa yang sudah mereka kerjakan dan diakurkan dengan catatan pengakuannya. Artinya apa? Dikabarkan ini loh kelakuanmu dulu di dunia, benar enggak? Ini jam sekian ini, jam sekian ini, jam sekian ini. Nah, dan itu semua tidak akan ada yang terlewat, catatannya lengkap, berbuat baik atau berbuat jahat, semuanya ada. Ketika kita berbuat baik maka dilipat gandakan 10 kali nilainya atau pahalanya. Ketika kita berbuat jahat maka hanya satu saja catatannya. Itu Bapak Ibu ya. Insya Allah. Kira-kira Bapak Ibu banyak yang dikalikan 10 atau hanya kali 1? 10. Nah, yuk kita. Artinya apa? Kalau kita ingin mencoba untuk hal ini, maka kadang ada, mohon maaf, teman yang suka kalau bersedekah itu nunggu banyak. Kayak wah sekalian 1 juta. Ya, sekaligus 1 juta. Tapi hanya 1 kali, berarti 10 kali 10 kalinya, berarti 10 juta. Tapi hanya 1 kali. Beda nggak dengan dia setiap hari 100.000, 10 kali. Beda nggak? Beda, catatannya itu beda. Nah, di jam sekian, di hari ini, tanggal sekian, 100.000, besok 100.000. Beda. Ya, hanya Ibu Bapak, kalau berbuat baik itu jangan ditunda-tunda. Berbuat baik, janganlah ditunda-tunda. Nah, gitu ya. Jadi jangan sampai nunggu. Bu, badan nyumbang masjid, kayak kapan iya sampai 50.000. Emangnya mau berapa? Memangnya besok masih hidup? Kan pas itu ada, berikanlah, gitu ya. Gitu. Sehingga kamu sekarang itu ditumbuk-tumbuk, begitu udah banyak, lebaran terjadi punya. Ya, mudah-mudahan kita terhindar dari kelakuan menunda-nunda. Ya, kalau Kang Bimbo kan nyebutnya bagus sekali Bu. Beramal baik janganlah ditunda-tunda. Beramal ma'ruf janganlah ditunda-tunda. Nah, kenapa? Ditunda-tunda berarti menunda kesempatan
Ya. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hari ini kita membaca 7 ayat surat Al-A'raf dan mudah-mudahan dari yang kita baca ini akan kita memperoleh ilmu, pemahaman yang benar, kemudian kita juga mencoba untuk belajar mengamalkannya, kemudian pada saatnya kita juga akan menikmati amalannya. Dan setelah menikmati, kita jangan segan-segan untuk menyampaikannya kepada orang lain. Baik, yuk kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis. Sebelumnya kita awali dengan membaca surat-surat pendek, zikir, sholawat, dan juga doa Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna thaniyaka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله